Ini dicuci dulu, kemudian direndam selama 24 jam, ya. Direndam selama 24 jam, oke? Kalau sudah direndam, setiap 3 jam diganti air. Sesudah itu, kalian dikukus selama 1 jam. Dikukus selama 1 jam, oke? Sesudah dikukus, ditambahin, ini jika dibiarkan begitu dia dingin. Jangan memberi ragi ketika ini masih panas. Ini harus diberi ragi ketika dingin, oke? Ini dikasih ragi kalau sudah. Untuk 1 cangkir kedelai, raginya 1 ujung segini, seujung kuku sendok teh. Ya, sesudah ini masukkan ke, bisa pakai plastik, bisa pakai daun. Pakai daun jadinya nanti sore jadinya. Saya bikin kemarin, nanti sore jadi ini. Besok gitu ya. Dia 24 jam jadi teman-teman. Nanti ini sore jadi ya. Kalau pakai plastik, dilubangin plastiknya, dilubangin pakai tusuk gigi, oke? Baru kemudian seperti ini nanti jadinya, oke? Oma, air kenanga gimana cara buatnya? Air putih dikasih bunga kenanga. Oma, apa aja pinter. Kedelainya boleh disimpan di kulkas? Enggak, kedelai nggak usah disimpan kulkas. Kedelai ada di etalase, kemudian satunya lagi apa tadi? Raginya ada di etalase. Ragi tempe itu beda dengan ragi apa? Dengan ragi tape. Oke, sekarang pelajaran yang kedua adalah kalian membuat ini. Nah ya, ini adalah ini adalah bonsai. Ini adalah bonsai ubi. Beli raginya di mana? Etalase 1. Etalase berapa ragi? Ragi ada di Etalase 2 itu ragi tempe. Harganya cuma 19.000. Oke ya, ini adalah cara membuat ubi. Siapa yang pengen bisa diketik angka 1. Ini adalah bonsai. Jadi bonsai tapi pakai air. Jadi ini tidak pakai ngurusin. Tidak usah diurusin, biarkan aja. Seperti ini nanti akan menjadi. Tempenya ditaruh di mana, Oma? Boleh di lantai. Tempenya boleh ditaruh di lantai. Ambil aja. Ya. Ya, oke. Tempenya boleh ditaruh di lantai. Ya. Ini punyanya Oma. Dah. Oke. Tadi yang mengetik angka 1. Nah, ini adalah ubi yang kamu beli di pasar. Ujungnya masukkan ke sini. Ini adalah ubi yang ada di pasar, ujungnya dimasukkan ke sini. Nanti akan keluar akar. Ambil yang itu dan. Nanti akan keluar akar, tapi bola-bolanya ini kebanyakan. Nanti akan keluar akar seperti ini. Ini umurnya sudah 3 minggu. Kalau kamu pengen ini udah terlalu tinggi, kamu boleh potekin. Kamu boleh potekin, dia akan tumbuh-tumbuh di sebelah sini. Ya, jadi ini air putih biasa. Bisa ini belum saya ganti air, baru saya ganti sekali teman-teman. Ini sudah 3 minggu sudah serimbun ini. Kalau kamu pengen dia tidak terlalu tinggi boleh diambilin, nanti dia akan tumbuh di sebelah sini. Mengerti? Bagus Oma. Ya, ini saya pakai bola-bolanya itu di etalase namanya Rainbow ya. Jadi hari ini kita belajar tentang 2 hal, membuat tempe dan juga membuat bonsai. Kemudian gelasnya ini harus gelas kaca. Apa pitcher ya? Tulisannya gimana? PITC. Oke. Ini gelasnya ini yang sama dengan saya. Kalian boleh, stoknya tidak banyak. Iya, oke, sorry. Ini stoknya tidak banyak ya. Stoknya cuma sedikit gelas-gelas itu. Nah, bisa pakai gelas yang seperti ini. Anunya ada, bunder-bundernya ini. Bunder-bundernya. Ambil. Ini ya, saya mau bola-bola. Bola-bola, iya, ini ubi rambat. Mbak, ini beli di pasar. Nah, gelasnya ini harus untuk estetik itu gelas-gelas kaca. Karena dia juga butuh sinar, teman-teman. Kalau kamu pakai gelas plastik yang gelap, nanti pertumbuhannya ini kurang. Karena dia butuh sinar ya. Botol plastik enggak, estetiknya. Karena estetikanya itu ada di mana? Ada di akar ini. Bola-bolanya harganya 4 ribuan. Ada di etalase 4. Ada di etalase 4, ya. Ada di etalase 4. Oke, sudah mengerti. Ini ubinya beli di pasar. Oma, bagaimana kalau misalkan ubinya kurang tempatnya kurang besar? Kalau tempatnya kurang besar, ini bisa di kasih. Ini misalkan ya, ini botol yang ini Oma, terlalu besar mulutnya. Kalau terlalu besar mulutnya maka ini diganjel pakai ini tusuk gigi. Ya, ubinya buat apa Oma? Ini kita pelajaran buat bonsai teman-teman ya. Ini bisa berumur puluhan tahun. Jadi nanti kalau kalian merasa, aduh udah ketinggian ini, ini bisa dipotekin, diputus di sini, nanti dia akan tumbuh di sini-sini. Dia akan tumbuh di samping-sampingnya. Ini pertumbuhannya terserah kalian ya. Nah, ubi itu bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, makanya kalau nanti mungkin tidak sesuai dengan besarnya mulut, ini bisa diganjel, ditusuk pakai tusuk gigi. Oma, daunnya bisa dimasak. Oma, ubinya buat apa? Itu kan cuma hiasan. Ya, ini bisa seperti ini. Aku pakai ini, teman-teman. Ini ada di etalase berapa? Caranya Oma, kamu beli ubi di pasar. Sesudah beli ubi di pasar, dicuci. Ujungnya dimasukkan botol, kasih air. Ini air biasa.
Ya, nanti kita akan punya di meja, di meja tamu ya, bisa seperti ini ya. Di meja tamu nanti kita punya kayak gini. Ini di meja tamu teman-teman ya. Nah, ini daya tariknya tuh di sini. Biar di sini tidak kosong, kita kasih bola-bola. Bola-bolanya ada di etalase. Mbak Idar ini lama tidak bergabung. Bola-bolanya itu ada di etalase 4, harganya 3.900. Kalau kamu beli 3, itu kalau nggak salah free ongkir ya. Botolnya ada 2 macam. Botolnya itu stoknya tidak banyak. Kalau mau sama dengan saya ada di etalase 1 atau etalase 2. Itu stoknya tidak banyak, etalase 1 aja ya. Nah, satunya lagi itu ada di etalase 2, ini yang bentuk seperti ini. Daun boleh dimasak, boleh. Ini teman-teman ya. Aus. Oma saya pembuat fermentasi lemon sudah 2 kali, tapi rasanya agak pahit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Agak pahit, nggak apa-apa. Ini ada yang seperti ini. Ada juga yang pakai seperti ini. Terserah teman-teman ya. Ini kalau Oma ini terlalu tinggi, ini boleh Anda ambil, dipotekin ya. Nanti dia akan tumbuh di bawahnya. Kalau ini kamu potekin di atas, mungkin kamu Oma ketinggian Oma, ya dipotekin dia akan tumbuh di samping-samping sini. Ya, nanti ya. Mengerti? Sudah mengerti? Jadi hari ini kita bikin bonsai dari pohon ubi ya. Tapi kita juga bikin tempe ya, bikin tempe teman-teman ya. Ini tempenya sudah saya goreng. Nih. Sudah jadi, maaf ya, ini saya gigit. Sudah saya goreng, ini maaf saya gigit, saya malu. Ini yang sudah digoreng, udah jadi. Nah, tadi kita belajar bikin tempe. Oma kok pinter. Oma direndam air biasa. Oma kalau dikasih ke bulu mata nggak apa-apa, Oma. Apa itu? Bulu mata kastor, nggak apa-apa. Kastor untuk alis nggak apa-apa. Direndam air biasa. Bun, itu airnya nggak dicampur pupuk, tidak. Kalau dicampur pupuk nanti dia cepat besar. Kita akan menamakan ini bonsai. Ini air biasa, biar dia tuh pertumbuhannya tidak terlalu cepat ya. Ini kalau ketinggian Anda bisa potekin sini. Potekin dia akan tumbuh di bawahnya. Ya, ini ada di etalase, ini botolnya ada di etalase, Bun, botolnya ada di etalase, kemudian ini juga di etalase. Ini namanya apa namanya bola apa gitu, kastor dikasihkan bulu mata nggak apa-apa, perih nggak apa-apa. Itu buat apa Oma? Nggak bonsai tiap hari ada diganti nggak Bu dosen? Mbak Ida tadi ada Bu Ida ini mana ya? Mbak Ida enggak, ini diganti tiga minggu sekali. Kadang-kadang mungkin kalian pengen membersihkan akarnya, nggak apa-apa, dibersihkan, dicuci, kemudian dimasukkan lagi biar akarnya selalu bersih ya. Tapi kalau 3 minggu sekali teman-teman ya. Oma kalau buat tempe 500 gram raginya berapa? 500 gram itu setengah kilo ya, setengah sendok makan. Oma ulang cara membuat tempe. Ya, habis ini kita akan membuat tempe. Jadi hari ini kita ngobrolinnya tentang bagaimana membuat membuat bonsai dari ubi, dan yang kedua bagaimana kita membuat tempe ya, membuat tempe sendiri seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini udah aku gigit, aku malu. Ini ya seperti ini tempe bikinan sendiri. Membuat tempe yang lebih wangi dibanding tempe yang ada di pasar. Ini cakep banget teman-teman, tempenya beda. Nah, dari ini kok lama nggak muncul, kemana aja? Nggak perih Oma ke mata kalau dikasih castor oil. Castor oil kalau terkena mata itu teman-teman, dia itu agak perih, tapi sebetulnya dia membersihkan mata ya. Oke, baik, siapa yang ingin belajar membuat tempe diketik angka 1. Membuat tempe sendiri itu beda rasanya dengan tempe yang kita beli di pasar ya, beda. Silakan yang ingin belajar membuat tempe diketik angka 1. Oma akan ajarin membuat tempe sendiri. Kalian nanti akan senang teman-teman ya, karena kita bisa punya tempe seperti ini. Ini jam segini udah keluar jaring-jaringnya, nanti akan jadi jam sore. Semedi Oma nyapo, patah hati apa loro hati apa nyapo. Oke ya, ini rasanya tempenya enak. Oke ya, cara membuat tempe. Ini kedelai. Saya memakai kedelai yang tidak ada kulitnya. Ini kedelainya sudah dikupas, ada di etalase berapa? Ini kedelainya itu sudah dikupas. Ini saya taruh di etalase berapa? 6. Jadi kamu tidak repot dengan kulitnya. Ini kedelai super ya. Ini kedelai super sudah dikupas, oke? Yang kita butuhkan itu ada di etalase. Kemudian ada ragi. Ada ragi ya. Raginya ada di etalase 5. Oma membuat bonsai ya habis ini. Pun kedelainya berapa kilo? Ini cuma 1 cangkir. Untuk serumah, gelas kecil, gelasnya cuili. 1 kilo kedelai itu bisa untuk 3 minggu. Yang di etalase itu setengah kilo. Kalian silakan cek O2. Teman-teman, serumah itu cukup segini ya. Jadi 1 kilo kedelai itu bisa jadi 60 tempe. Ya, segini direndam, dicuci dulu. Dicuci kemudian direndam. Dicuci terus direndam. Direndamnya 24 jam. Berapa kilo dibuatnya terserah kalian. Kalau aku sehari untuk orang serumah 1 cangkir kecil nih. Nanti dia mengembang. Oke ya.
ya, berapa kali ngerendamnya. Direndamnya itu setiap kan direndamnya 24 jam. Setiap 3 jam kalian cuci. Jadi diusahakan merendam itu kondisinya itu airnya selalu bening. Ya oke. Kemudian kita kukus selama 1 jam. Nanti dikukus dengan api kecil. Dikukus dengan api kecil seperti ini. Nanti jadinya dikukus 1 jam. Sesudah itu kalian bungkus. Boleh pakai daun, boleh pakai plastik. Kalau kalian di kota tidak ada daun, pakai plastik. Ya, kalau pakai plastik maka kalian harus lubangin, dilubangi semuanya nih ya, biar ada ventilasinya. Nanti jadinya seperti ini. Tempe ini jadi dalam 24 jam. Basela, sepatuku tak cuci. Mengerti ya teman-teman? Sepatuku tak cuci, menengok, ngomong-ngomong Bu RT, aku gak belok jalan-jalan. Sudah ya. Nah, ini ya dimasukkan ke plastik seperti ini. Dimasukkan ke plastik seperti ini ya. Masukkan raginya. Jadi sesudah kamu kukus, dibiarkan dingin dulu di nampan. Jangan memasukkan ragi ketika dia dalam keadaan panas atau hangat. Dia harus dingin baru dimasukkan raginya. Raginya untuk segini, untuk 1 cangkir, raginya sedikit sekali. Sedikit ya raginya. Seujung sendok teh. Jangan terlalu banyak raginya, oke? Dikukusnya langsung sudah dibungkus daun. Enggak dong. Nah, saya ulangi nanti. Oma infus bunga kenanga sehari minumnya berapa kali? Terserah. Ini kalau habis airnya dicuci minum lagi. Mengerti ya kalian ya? Mengerti? Sudah ada pertanyaan? Atau diulang? Yang mau diulang diketik diulang. Raginya jangan sepertinya dibuatin konten aja Oma, biar nggak lupa. Ya, nanti kita bikinkan konten nih ya. Ini tempenya jadinya dikukus 1 jam. Yang pengen diulang. Karena kalau nanti saya bikinkan konten. Nanti kalau dibikinkan konten Anda tidak bisa berinteraksi. Yang minta diulang. Bunga kenanga berapa Oma? 3. Yang minta dibikinkan konten, nanti kita bikinkan konten. Tapi kalau di sini kamu bisa langsung berinteraksi dengan Oma. Oke, diulang ya. Kalau raginya kebanyakan tidak jadi. Jadi ragi itu apa yang membuat tempe tidak jadi? 1, cucinya kurang bersih. Oma bonsai ubi ya, habis ini ya satu-satu. Bonsai ubi dulu. Ini hanyalah ubi yang kamu beli di pasar, dicuci, ujungnya dimasukkan air. Sudah itu aja. Ya, kalau kamu pengen pelangi ini ada di etalase 3. Kalau kamu pengen pelangi ini, oke? Kalau kamu pengen bonsai ubi, ini cuman ubi yang beli di pasar, dicuci bersih, ujungnya dimasukkan gini. Udah, itu aja. Oke? Udah selesai, Mbak? Ambilkan Mbak. Sudah? Ragi khusus ragi apa biasa buat tape? Raginya diulang, Oma bikin tempe ya. Raginya etalase berapa? Etalase 5. Sudah kita ulang ya. Sudah siap diulang? Sudah siap? Alhamdulillah krimnya aku beli sangat lembut di wajah dan wangi Oma. Nanti biar cantik semua seperti saya. Oke, diulang, diketik ulang. Yang pengen bikin tempe kalian kalau bikin tempe sendiri ya. Kalau kalian bikin tempe sendiri itu berbeda rasanya dengan tempe yang ada di pasar. Kenapa? Karena kita itu membersihkannya berulang-ulang dengan air yang kita tahu kualitasnya. Oke, ulang. Diketik ulang yang pengen diulang. Diketik ulang. Oke, ini bahan-bahannya semuanya sudah ada di etalase. Baik, diulang ya. Bahannya adalah 1, tempe. Saya memakai tempe yang sudah dikupas. Ada di etalase berapa? Etalase 6 adalah tempe yang sudah kupasan ya. Ini tempe yang sudah kupasan. Ini tempe ada di etalase 6. Nanti hasilnya akan berbeda. Anda akan merasakan, oh ternyata beda ya. Ini tempe di etalase 6. Kemudian bahannya apa lagi? Ragi tempe. Etalase berapa? 5. Kemudian apa Oma? Daun pisang. Atau kalau kamu tidak punya daun pisang, bisa plastik yang ada di toko plastik ya. Ukurannya terserah. Kalau kamu pengen yang, nah ini ukuran berapa sih? Kecil ini ya. Nah kayak gini nanti jadinya seperti ini. Nah kalau pakai daun jadinya seperti ini. Belum jadi, ini jadinya nanti sore. Ini perhatikan, dia sudah keluar jaring-jaringnya. Ini jadinya satu kedelai tau Oma. Kok tempe? Nih, ini ya, ini ada, sudah ada apa jenisnya? Sudah ada apa ini? Sudah ada jaring-jaringnya. Ini nanti sore insya Allah jadi. Oke ya, jadi nanti kita punya tempe seperti ini dengan wangi yang berbeda. Oke, baik ya. Kita mulai bagaimana cara membuat tempe ini ya. Pertama, yang harus kalian tahu, tempe ini etalase berapa ini? Kedelai etalase berapa? Etalase 6. Kedelai di etalase 6 ini ya adalah kedelai yang sudah dikupas ya. Ini kamu rendam selama 24 jam. Dalam proses perendamannya direndam, sebelum direndam harus dicuci dulu ya. Harus dicuci dulu. Nah, ini misalkan untuk satu keluarga cukup kamu tahu cangkir kopi ya.
separuhnya cangkir kopi. Jadi saya kalau bikin tempe itu kira-kira 1,5 sendok makan kedelai. Jadi kalau satu keluarga mungkin ini separuh aja karena dia mengembang. Pertama kamu cuci dulu ya. Kamu cuci dulu. Sesudah dicuci direndam selama 24 jam. Setiap 4 jam sekali kamu bersihkan. Maksudnya dia akan mengeluarkan air seperti susu. Nah, biar tempemu wangi, dibikin bening itu di setiap 4 jam kamu uleni begitu, airnya dibuang. Sebentar, dengarkan dulu, jangan bertanya dulu ya. Kalau belajar itu dengarkan dulu baru bertanya. Oke? Jadi kuncinya apa yang membuat tempe kamu itu wangi dan berbeda dengan tempe yang di pasar ya. Ini adalah kamu sering mencuci pada saat perendaman. 3 jam sekali kamu cuci lagi, terus kemudian jadi setiap perendaman itu jadi setiap perendaman itu dia itu airnya selalu bening. Itu yang nanti membedakan tempemu wangi apa enggak dengan yang di pasar. Oke ya, nanti ya sudah. Sesudah kamu rendam 24 jam, kamu kukus dengan api kecil, bukan direbus tapi dikukus. Nanti jadinya kan seperti ini. 1 jam mengukusnya, dikukus selama 1 jam. Oke? Dikukus selama 1 jam. Menunggu dingin. Sesudah dingin, kamu boleh masukkan ragi. Ingat ya, memasukkan ragi itu tidak dalam kondisi hangat, tapi dalam kondisi kedelai dingin. Ingat ya, raginya itu sedikit sekali. Perhatikan, ini saya kan pakai 1 cangkir gini ya. Ini raginya segini toh. Seujung sendok teh. Mbak Yulinika, seujung sendok teh ya. Oke? Sudah mengerti? Diragi. Ingat, tempe itu tidak bisa dengan tangan kotor. Jadi kalau kalian habis memegang apa yang kotor-kotor, dia tidak akan jadi. Cuci tangan dulu, baru kamu ginikan tempenya. Tangan harus bersih ya, tangan kotor tidak jadi tempenya, oke? Terus kalau kamu pakai daun pisang, jangan lupa daun pisangnya itu dilap dulu. Kenapa suka daun yang kecil-kecil ya? Ya daun pisang itu daunnya itu harus perhatikan. Perhatikan cara membungkusnya. Kalian mungkin lebih pinter ya, karena Oma nggak pinter bungkus. Oma bungkusnya biasa-biasa aja. Kayak gini. Kecuali kamu bikin mendoan. Kalau kamu bikin mendoan, raginya ditabur Oma. Ditabur di sini, diuleni. Nah, nih, misalkan perhatikan. Ini seperti ini, sudah. Taruh di lantai, boleh. Taruh di nampan, boleh. Taruh di lantai lebih bagus. Nih, seperti ini ya. Raginya ditabur, oke? Ditabur dan harus diratakan, jangan ditabur tok. Ditabur dan diratakan, oke? Kalau kamu memakai plastik, maka plastik ini harus kamu lubangi. Lubangnya harus sampai tembus ini ya. Nih, dilubangi seperti ini, baru kita masukkan. Perhatikan, tebal tipisnya ditentukan oleh kamu sendiri ya, sebentar. Raginya berbentuk tepung. Ya, raginya di etalase berapa itu? Itu bisa 1 tahun ragi segitu. Nah, sudah ya, kayak gini, kamu lipat. Dah. Udah gitu, sederhana. Itu buat tempe, Oma. Ya, nih, perhatikan. Nih. Ini besok insya Allah jadi. Ingat ya, jadi atau tidaknya tempe tergantung cuaca. Semakin cuaca panas, semakin tempe cepat jadi. Kalau kamu hidup di daerah dingin, agak terlambat sekitar 2-3 jam. Tapi kalau kamu hidup di daerah panas, maka tempe akan cepat jadi. Kalau saya suka taruh di lantai, karena dia itu memberi hawa dingin. Ya, seperti itu ya, ditungguin dingin ditabur, iya. Seperti ini yang terbuat dari ini yang pakai plastik. Nah, dia sudah mengeluarkan keringat. Nah, ini yang barusan kita bikin. Ini yang pakai daun. Nah, yang pakai daun, perhatikan, yang pakai daun tidak perlu ditusuk-tusuk karena daun sudah berventilasi. Perhatikan ya, ini jam segini dia sudah mengeluarkan jaring-jaring. Tempe yang kamu bikin akan wangi dibanding dengan tempe yang ada di pasar. Oma 1 kilogram kedelai, raginya separuh sendok makan. Nih, kalau yang tempe, jadinya seperti ini. Ini tempe kamu akan berbeda dengan tempe yang ada di pasar. Oma ada ragi tape, enggak. Kukus 1 jam dengan api kecil ya. Dikukus 1 jam dengan api kecil. Ini tempenya, ini tempe yang udah jadi, ini sudah siap. Ini ketika aku goreng. Jadi ini namanya tempe wangi karena kedelainya sudah bagus. Oke, Oma pamit ke pasar nih. Terima kasih sudah mampir. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oma sepedaan, jalan kaki sama sepedaan bagus mana? Kalau sudah berusia, jalan kaki aja. Oma, kupas kedelainya gimana? Kedelai saya sudah kupasan. Di etalase berapa? Etalase 6. Kedelai saya sudah kupasan. Ya. Oma, aku masih bingung, Oma, takarannya pakai feeling. Sebentar saya ajarin nanti. Ini ya, ini kedelainya sudah kupasan. Waduh, suaranya. Kedelainya sudah kupasan. Suaranya masuk? Suaranya masuk enggak? Masuk. Waduh.
Oma udah mengerti? Oke ya. Jadi kalau kedelai kamu segini, itu raginya sedikit saja teman-teman. Jangan kebanyakan ragi. Waduh, tempe mentah dimakan bagus. Itu prebiotik. Raginya kalian bikin sedikit mungkin, sedikit aja. Ragi itu sedikit saja teman-teman. Oma saya semalam konsultasi kok belum dijawab. Konsultasi sama siapa? Mbak Eki. Tempe mentah dimakan bagus. Anda makan tempe mentah dengan madu, itu bagus banget. Oma saya semalam. Mbak Juli dengan siapa Mbak Juli? Dengan Jiwa. Oma Jiwa itu siapa? Oh iya, Mbak, nomornya itu kena suspend karena order terlalu banyak. Baru jam 11 direspon. Yang dipakai ragi apa Oma? Ragi yang ada di etalase. Ragi saya ada di etalase 5. Raginya ada di etalase 5 ya. Sudah mengerti? Sudah mengerti teman-teman atau diulang? Yang pengen bikin bonsai silakan diketik bonsai. Yang pengen bikin bonsai silakan diketik bonsai. Yang pengen bisa COD Oma bisa ngerti. Delaynya etalase berapa? Diulang Oma ya. Delay saya ada di etalase 6. Delaynya etalase 6. Oma kumur air bunga bonsai. Oke bonsai. Oke ya. Bonsai ya. Ini adalah bonsai. Perhatikan ini bonsai. Ini bonsai. Ada 2 macam bonsai. Ini adalah ubi yang kalian beli di pasar. Ubi ini beli di pasar, oke? Ubi ini beli di pasar. Kamu cuci, kemudian ujungnya masukkan botol yang ada airnya. Tes itu aja. Oma diulang cara buat tempe ya. Habis ini. Oh, suaranya rek. Kedelai lokal belum ada Oma. Kedelai lokal itu, bentar ya. Aku ada nggak ya? Kedelai lokal. Aku biasa pakai ini soalnya. Belum ada aku Mbak kedelai lokal. Terima kasih, nanti buat konten iya. Nanti saya ulangi lagi. Ini hanyalah ubi yang beli di pasar. Ujungnya kamu taruh kamu harus punya ini ada di etalase. Udah dikasih air. Ini air biasa. Mbak Fitri, nggih. Ya, ini adalah air biasa. Mengerti? Ini adalah air biasa. Udah itu aja. Nanti dia akan tumbuh. Kalau ini kepanjangan kalian potekin. Coba dan itu. Ya. Kalian kalau ini kepanjangan kalian potekin karena dia akan tumbuh di bawahnya. Oma raginya bisa buat apa enggak beda. Oma raginya buat apa sih kok beda. Ini teragi tempe. Ini ya. Ini silakan kalau kamu misalkan kamu potekin di atas, dia akan tumbuh di bawah-bawah seperti ini. Ya, ini hanyalah ubi yang beli di pasar, kamu cuci, ujungnya ditaruh di botol yang ada airnya. Ini air biasa. Oma, bonsainya pakai ubi apa? Biasa terserah. Itu ubi biasa, ubi biasa. Oma, botolnya dikasih apa? Etalase tak kasih kayak gini di etalase. Etalase 3. Oma itu buat apa? Enggak, buat hiasan di meja tamu aja. Etalase 3 ya. Ini untuk hiasan aja teman-teman. Ini airnya enggak usah diganti, 3 minggu sekali aja. Kalau kamu pengen nyuci ini mungkin karena agak warnanya kurang terang ya. Nanti kalau sudah dicuci, nanti akarnya akan bersih lagi. Ini baru 3 minggu ini. 3 minggu kalau nggak salah. Nah, kalau kamu pengen ini lebih pendek, kamu bisa potong di sini. Ini bisa dipotong atau kamu potek aja langsung. Ini nanti kalau dipotong dia akan tumbuh trubus-trubus ya. Ngerti? Maksudnya dari ubi kentang, wortel, singkong. Oh, belum dicoba. Harusnya bisa sih kentang. Mau etalase 3, Oma? Mau nggak silakan. Apa tuh etalase 3? Rainbow. Nih, kamu beli 3 gratis ongkir etalase 3. Tapi ini etalase 3 yang di situ yang 4.000-an itu cuma sedikit. Airnya dikasih apa? Enggak, itu air biasa. Daun ubi enak di sayur ya. Panganan naik kiki judulnya bikin kerajinan tangan panganan ya. Oma itu pohonku ubi iya. Kalian bisa pakai botol. Oma kalau aku ubiku misalkan botolku mulutnya besar, terus ubiku ini kecil, terus piye Oma? Kamu kasih ini. Di ujung-ujungnya dikasih tusuk gigi. Misalkan nih botolnya mulutnya besar ya. Mari kono, ini kok gimana Oma? Ini nggak bisa kelodok Oma. Silakan ini ditusuk gigi kanan dan kiri. Oma pernah bikin tempe dari kacang hijau? Pernah tapi kok nggak enak yo. Wih api Oma nggih. Oma airnya ditukar, iya dia apa? Boleh diganti. Airnya diganti setiap hari nggak usah, 3 minggu sekali aja. Botol sudah sampai eman-eman kalau untuk pot jadi tak pakai buat minuman. Iya ini aku juga. Jadi aku punya 2 botol ini. Yang satu aku pakai vas ya, yang satu aku pakai minum. Tapi ini stoknya nggak banyak ya. Perhatikan botol etalase berapa itu? Oma airnya nggak keruh, nggak. Ya perhatikan botol etalase 2 itu tinggal berapa. Yang satu saya bikin untuk minum karena aslinya ini memang bisa dipakai gelas. Yang satu saya pakai ini tidak banyak stoknya. Airnya tidak kerundok. Ini botol di etalase 2 itu stoknya tidak banyak. Botol etalase 2 itu cuma 30 tok ya. Botol etalase 2 itu adanya cuma 30. Yang satu aku pakai vas seperti ini, yang satu aku pakai bikin minum.
Kalau check out botol ini 2 ya teman-teman, karena harganya cuma 18.000. Ini bisa dipakai bikin minum, ini dipakai, ini lucu teman-teman. Cuci botolnya pakai sikat botol biasa, iya. Disikat aja. Ini masih gelo teman-teman. Kalau masih gelo bisa tambah di sini. Apa tusuk giginya. Nanti tusuk giginya bisa kita potong di tengah. Yang diminum bunga kenanga diapain? Air putih dikasih bunga. Ada tutupnya enggak? Yang ada tutupnya yang ini di etalase 1. Ini ada tutupnya. Jadi bisa kita pakai untuk bikin minum juga atau infus water juga etalase 1. Untuk kantong mata pakai castor oil di etalase 4. Tanpa tutup ya botolnya. Yang pakai tutup yang ada di etalase 1. Ini ya castor oil, ini alisnya untuk alis. Oke, siapa yang pengen diulang cara pembuatan tempe? Cara pembuatan tempe siapa yang pengen diulang? Cara pembuatan tempe ini. Yang pengen diulang diketik, ubi ketik ulang. Mbak Lili, waalaikumsalam. Saya mau. Oke. Teman-teman, tempe yang kita bikin itu berbeda dengan tempe yang ada di pasar. Kita bisa bikin tempe seperti ini. Saya bikin tempe, teman-teman. Ini hasilnya seperti ini nih. Ini sudah saya goreng. Lebih wangi dia. Mbak Linda, thank you. Nih tempenya sudah saya makan tadi. Ya, oke. Kita ulang ya. Aku harus tunggu botol kok. Ongkirnya beli 2 botolnya. Kalau beli 2 ongkirnya turun. Karena kalau kamu belanja di e-commerce di bawah 30.000 pasti ongkirnya mahal. Mendoa cekot nggih matur nuwun. Oma, apa Oma yang di botol? Ini adalah bonsai. Bonsai. Jadi hari ini pelajarannya 2 tentang bonsai dan tentang bagaimana cara membuat tempe. Oke, kita ulangi ya cara membuat tempe. Oh ya, sebentar, edamame saya taruh di sini. Daun kenanga itu manfaatnya apa, Mas? Edamame. Daun kenanga manfaatnya itu untuk apa jenenge? Untuk aura dan aroma, teman-teman ya. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang ya menarik di depan suami, selalu dikangenin. Nih, karena ini apa? Aroma kita dan juga hormon kita dibantu seimbang. Siang hari sih aku kadang-kadang konsumsi ini, kadang-kadang konsumsi saffron, kadang-kadang kalau visio tiap hari. Dia tetap 2 mil 30.000 biasanya geritom pakai akun baru yang ongkirnya mahal. Oke ya, kita akan belajar cara membuat tempe. Bahannya apa Oma? Bahannya kedelai di etalase 7. Kenanga berapa biji? Pemula 3. Ini kedelai yang sudah dikupas ya. Ini yang ditusuk di arah mana Oma? Terserah arahnya. Yang penting dia ini bisa tidak kecelup. Beli 2 123.000. Beli apa itu? Beli apa 123.000? Oma cantik banget mau resep mukanya. Silakan pakai skincare saya. Kenanga direndam berapa jam? 2 jam. Oke ya, ini adalah tempe. Tempe ini kalian rendam selama 24 jam. Botol Oma, botol ada di etalase 1 dan 2. Oh, yang cekot 2 100 sekian. Hah? Di luar Jawa ya. Botolnya etalase berapa? 1, 2 dan 3. Etalase 2 dan 3. Saya minum infus water kenanga, kenapa keringat saya baunya kenanga Oma? Aku sampai beli pohonnya. Iya, makanya kan saya bilang apa sebetulnya manfaat kenanga, karena aroma dan aura. Mengerti aroma dan perempuan itu sangat berbahaya. Bisa bikin batuk. Ya, jadi aromanya beresin minum infus water kenanga. Oke ya. Tempenya ini direndam 24 jam. Kemudian skincare-nya apa Oma? Saya produksi sendiri. Ada minyak kenanga? Nggak pernah bikin aku cuma kasih resep. Dengarkan. Kemudian kamu rendam 24 jam. Kemudian kamu kukus. Nah, setelah dikukus 1 jam dengan api kecil, ini kalian bahasa Jawanya tuh diler ya, sampai dingin. Sesudah dingin, kamu masukkan ragi. Raginya sedikit saja. Untuk kedelai 1 gini, ini jadinya kan jadi besar banyak ya. Raginya aku cuma pakai segini. Sesudah itu dibungkus ya. Coba bagaimana cara membungkus? Oh, Mbak Sri Wahyuni. Oma naikkan HB minum madu sama kurma. Ya, dengarkan. Ini cara bungkusnya tuh simpel aja. Kamu bisa pakai daun atau bisa pakai plastik. Kalau plastik hasilnya juga tidak kalah menarik. Emang nggak jual gelang? Jual gelang dong, sebentar. Nih ya, nanti habis ini masukkan etalase gelangnya. Ini cara membungkus tempenya, dengarkan. Cara membungkus tempenya, sret. Dah. Itu raginya sama dengan yang dibuat tape. Raginya ada di etalase beda, bukan ragi tape. Nih, ini yang pakai plastik, ini yang pakai daun. Udah jadinya seperti ini. Gampang, ternyata bikin tempe gampang kan? Gampang. Kalau 1 kilogram raginya setengah sendok makan. Kedelainya nggak usah. Raginya etalase berapa dan? Kedelainya nggak usah direbus ya. Loh,
Kedelai direndam 24 jam, kemudian dikukus 1 jam. Kok iso dikukus? Anakku ada bekas hitam-hitam di wajah gara-gara pernah dihilangkan komedonya malah hitam-hitam. Minum VCO, Mbak. Sudah cek botolnya 3, aman sampai alamat, aman lah. Sudah jelas belum? Ada pertanyaan, Oma skincare-nya ada di keranjang? Enggak, aku nggak jualan di keranjang, Mbak. Aku bikinnya sedikit, jadi tidak jualan skincare di keranjang. Nanti aku ke akunmu deh. Sudah jelas? Pelajaran kedua adalah bagaimana membuat bonsai dari ubi. Ya, kamu beli ubi, dicuci, ujungnya dimasukkan botol kaca, kasih air. Ini air biasa. Oma, aku sudah cekot etalase 5. Oke. Mau resepnya, Oma? Itu aku jualan skincare, Mbak. Aku jualan skincare, bukan resep. 1 kilo kedelai berapa ragi? 1 kilo kedelai raginya setengah sendok makan. Oma, maaf, buat pembengkakan jantung. Waduh, ke dokter aja kalau sudah bengkak. Mbak, ukuran ragi 500 gram, raginya setengah sendok makan. Tapi anakku baru berusia 18, Oma. Pakai skincare-nya nggak apa-apa, 18. Harusnya 20, tapi 18 nggak apa-apa. Oma, belum dibalas berapa skincare-nya? Oh alah, 300 sampai 350. Oke, sudah? Nih ya, sudah selesai. Atau ada yang pengen diulang bagaimana cara membuat tempe? Terus bagaimana cara hari ini pelajarannya 2 ya. Membuat tempe dan membuat... Ini adalah... Apa jenenge ini? Oma, lihat bonsainya ini. Ini bonsainya ya. Nih, ini yang barusan. Ini aku pakai... Ini contoh kalau ketela kamu terlalu kecil masuk ke mulut ini, mulutnya botol, maka silakan ini dikasih apa ini? Akan jadi tempe berapa lama? 24 jam. Jadi hari ini kita bikin kemarin, ini nanti sore, ini bikin kemarin, pagi ini sudah keluar jaring-jaring, nanti sore jadi. Ini bikin kemarin ya, ini bikin kemarin. Oma sepil bonsainya iya, nggak disiram toh Oma telone, ora usah. Ini botolnya ada di etalase. Terus mari ngono rainbow-nya ini ada di etalase semua. Oma minum saffron tiap malam boleh? Oh bagus. Nanti kulitnya bagus kalau minum saffron terus. Sudah jelas? Botolnya ada di etalase, rainbow-nya ada di etalase. Ibunya dikasih makan apa? Ubi ta? Air aja. Sudah nyoba? Bismillah dari Mbak Liska ya. Oma, kedelainya kudu dikupas kalau buat tempe. Ini sudah kupas. Dengan mulutnya, jadi kamu beli botolnya dulu baru cari ubi. Ini tidak usah perlu tusuk gigi, mengerti? Jadi kedelai kita sudah kupasan, ini ada di etalase 7. Etalase 7. Nggak perlu diinjak-injak ya kedelai. Ini kedelainya sudah dikupas, seperti mutiara ini kedelai kita. Kedelainya sudah seperti mutiara di etalase 7. Etalase 7. Aku udah pakai skincare-nya Mbak Dewi, sudah mau beli 5. Aku sudah pakai skincare-nya Mbak Dewi, mana? Mbak Fitri. Mbak Fitri, aku udah pakai skincare-nya Mbak Dewi, udah beli yang kelima. Kenapa? Bagus tak? Mantul deh usia 62 pakai skincare-nya Mbak Dewi, jadi Fitri. Oh ya, itu udah pakai skincare klasik. Skincare-nya beli di mana? Beli di mana? Nanti Anda, ini ada coba di situ di bawah itu ada anak panah berwarna kuning ya. Di anak panah berwarna kuning cara mendapatkan skincare saya. Sudah? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam Mbak Nindi. Skincare buat wajah. Apa? Skincare buat wajah.